Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel Asura God of War. Selamat mendengarkan. Bab 326 Insiden Benua Timur. Guru, apa yang terjadi? Dan Benua Timur masih memiliki seseorang yang sangat penting bagi Xing Jue, dan itu adalah ibunya Nangong Shuiwei. Jadi Xing Jue akan sangat gugup ketika mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi di Benua Timur. Xing Jue, situasinya mendesak. Lebih baik kita berangkat dulu dan memberitahumu apa yang terjadi di jalan. Feng Lao tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi mendesak. Melihat ini, Xing Jue buru-buru mengangguk setuju. Setelah itu, sebelum dia sempat memikirkan sosoknya, dia dengan bersemangat terbang ke arah susunan teleportasi kuno. Chang Senior, aku akan menyerahkan Aula Asura untukmu. Setelah Xing Jue memasuki formasi teleportasi kuno, Feng Lao berbalik dan berkata kepada Chang Lao yang ada di sampingnya. Kali ini ada krisis di Benua Timur, dan Feng Lao telah mengerahkan sebagian besar kekuatan Aula Shura. Jadi Aula Shura saat ini pasti memiliki pembangkit tenaga listrik top seperti Gao Lao. Jangan khawatir, aku pasti akan melindungi Istana Asura, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Melihat hal tersebut, Feng Lao pun memberi perintah, lalu membawa 1.000 orang kuat dari Istana Asura untuk menjarah susunan teleportasi kuno. Ke timur dari Chantianyu, melewati laut yang tak terbatas dan tak terbatas, adalah benua timur yang terdiri dari 3 kerajaan. Ada 4 kekuatan utama di benua timur, yaitu keluarga Nangong, Pavilion Yufeng, Istana Nether, dan Villa Pengobatan Tibet. 4 kekuatan tuan dari benua timur telah ada sebagai aliansi selama ratusan tahun untuk memungkinkan penduduk dari 4 kerajaan besar untuk hidup dalam damai situasi keseluruhan benua timur. Namun, situasi nyaman ini benar-benar rusak beberapa bulan yang lalu. Benua Timur saat ini bukan lagi tempat yang damai seperti dulu, melainkan medan perang luas yang penuh dengan api, asap, dan darah. Dan yang menyebabkan situasi ini adalah Istana Nether, yang menempati peringkat ketiga di antara 4 kekuatan besar di permukaan. Istana Nether tampak rendah hati dan patuh pada keluarga Naong, tetapi sebenarnya ambisius. Beberapa tahun yang lalu, berbagai eksperimen manusia yang hampir kejam mulai dilakukan di wilayah laut yang tak terbatas dan kerajaan Nether. Bayangan kegelapan yang diberantas oleh Xing Jue di pulau terluar laut tak berbatas adalah pangkalan percobaan rahasia di Istana Nether. Istana Nether hari ini bahkan lebih eksperimental. Tidak hanya melalui cara khusus, penguasa Istana Nether dan para tetua telah melompat ke tingkat Raja Perang dan Raja Perang, tetapi juga mengubah orang-orang kerajaan Nether menjadi kengerian seperti kehilangan tentara melancarkan serangan besar-besaran di Villa Pengobatan Tibet, Pavilion Yufeng, dan keluarga Nangong, dan ingin mendominasi benua timur. Bas, boom, 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 bang, boom, 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 boom. Saat ini, di markas keluarga Nangong, kekuatan terbesar di benua timur, formasi pertahanan telah dikerahkan sepenuhnya, dan di Nangong di luar keluarga bangsawan, ada ratusan ribu pasukan yang hilang mengelilinginya dengan erat. Hampir 100 raja perang dan 10 kaisar perang melancarkan serangan sengit terhadap formasi pertahanan keluarga Nangong, dan di bawah serangan gila ini, bahkan formasi pertahanan keluarga Nangong pun sedikit runtuh. Di tembok kota keluarga Nangong, beberapa murid keluarga Nangong berdiri di sana, mengerutkan kening dan melihat situasi di luar, dan pemimpin mereka adalah seorang wanita muda dengan temperamen halus, murid, Lin Yi. Kakak senior Lin Yi, formasi pertahanan tampaknya kewalahan, apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, seorang murid dari istana utama akhirnya tidak tahan dengan kepanikan di hatinya, dan datang ke sisi Lin Yi dan berkata dengan gugup. Apa yang membuatmu panik? Kumpulkan kekuatan semua murid untuk memperkuat kekuatan pertahanan formasi pertahanan besar. Kita harus memblokir serangan mereka, dan menunggu sampai Lord Shuiwei dan yang lainnya kembali untuk mendukung. Melihat ini, Lin Yi mengangkat alisnya dan berbalik dan memarahinya dengan marah. Ya,
Melihat ini, murid itu tidak berani berkata banyak, dan kemudian memimpin murid-murid dari istana utama yang berada di tembok kota saat ini, dan berlari ke arah mata formasi pertahanan. Tanpa diduga, istana Nether ini akan menyelinap menyerang. Di sini sementara pavilion Yu Fengsaya dan tentara keluarga Nangong menyerang markas istana Nether. Pada saat ini, seorang wanita jangkung di samping Lin Yi juga berkata dengan beberapa kekhawatiran. Dan orang ini adalah murid nomor 1 dari pavilion utama pavilion Yufeng, Li Chanyue. Karena Lord Shuyue telah mempercayakan keluarga Nangong kepadaku, bagaimanapun juga, aku harus menjaga keluarga Nangong. Perlahan, dan menatap Li Chanyue dengan mata memohon. Lin Yi, di saat seperti ini, jangan pisahkan kamu dan aku. Yang terpenting adalah melindungi keluarga Nangong. Melihat ini, Li Chanyue berkata sambil tersenyum. Kemudian ada sedikit gerakan bentuk tubuh dan pikiran, dan sepasang sayap perang merah tua mengembun, lalu terbang ke langit dan terbang menuju mata formasi pertahanan keluarga Nangong dengan kecepatan tinggi. Om! Melihat ini, sudut mulut Lin Yi tidak bisa membantu tetapi sedikit meringkuk, dan emosi tanpa kata muncul di wajahnya, dan kemudian dia juga memadatkan sayap perang, dan tubuhnya yang halus mengejar Lin Yi di kecepatan tinggi dan pergi. Lin Yi dan Li Chanyue pada awalnya adalah orang-orang berbakat, jenius teratas dari keluarga Nangong dan pavilion Yufeng, dan di bawah bimbingan Nangong Shuyue yang cermat, mereka bahkan melangkah ke tingkat raja perang belum lama ini. Raja! Boom, boom, boom. Tapi tepat ketika Lin Yi dan Li Chanyue hendak mencapai mata formasi, raungan memekakkan telinga tiba-tiba terdengar dari atas, tanah langsung berguncang, dan hembusan angin bertiup terus-menerus dari atas. Yupeh! Dan ketika semua orang mengangkat mata, ekspresi mereka berubah drastis, karena pada saat ini, formasi pertahanan yang menutupi seluruh keluarga Nangong telah dilanggar, dan secara bertahap hancur pada saat ini. Jie jie jie. Pada saat ini, tawa dingin tiba-tiba terdengar dari langit di atas, dan kemudian 100 sosok muncul di langit di atas keluarga Nangong. Dan ketika orang-orang ini muncul, semua murid dari keluarga Nangong menunjukkan kepanikan. Tubuh orang-orang ini sudah ungu, matanya sedikit merah, dan gas ungu tua terus-menerus keluar dari tubuh mereka, dan mereka adalah tetua istana Nether. 2 boneka kecil dengan kekuatan yang bagus. Jika kamu bersedia menjadi selir lelaki tua itu, bagaimana kalau aku menyelamatkan hidupmu? Seorang tetua istana Nether memandang Lin Yi dan Li Chanyue di bawah, dan berkata dengan cabul tersenyum. Pergilah ke neraka. Melihat lelaki tua jelek itu mengucapkan kata-kata seperti itu pada dirinya sendiri, Li Chanyue bahkan lebih marah, dia meledak dengan satu telapak tangan, dan naga api sepanjang 100 kaki meledak ke arah lelaki tua itu dan pergi. Jie Jie, bayi kecil yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Namun, menghadapi pukulan penuh Li Chanyue, tetua itu tiba-tiba tertawa, dan kemudian melihat jubah lengannya melambai ringan, dan naga api itu menghilang dalam sekejap. Om! Pada saat yang sama, lelaki tua itu meraih Li Chanyue dan Lin Yi di kekosongan, dan gelombang tak terlihat menyelimuti tubuh Lin Yi dan Li Chanyue. Sialan! Pada saat ini, tubuh Li Chanyue dan Lin Yi tiba-tiba mulai perlahan-lahan naik ke arah lelaki tua itu tanpa sadar, tetapi pada saat ini, mereka berdua bahkan tidak bisa berjuang, menghadapi ruang kaisar perang. Keduanya tidak memiliki perlawanan sama sekali. Bayi kecil, jangan takut, lelaki tua itu tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, kuat. Melihat Li Chanyue dan Lin Yi yang terus melayang ke arahnya, sesepuh istana Nether tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya dengan lidah ungu gelapnya, wajahnya ditutupi dengan senyum cabul. Bas! Tapi tepat ketika Li Chanyue dan Lin Yi hendak terbang ke tetua itu, tubuh mereka tiba-tiba bergetar, dan kemudian mereka berubah menjadi 2 berkas cahaya dan terbang menuju jarak dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi mereka terbang keluar untuk beberapa saat tiba-tiba berhenti setelah jarak.
Dan pemandangan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua tetua istana Nether, bahkan Li Chanyue dan Lin Yi bingung, karena penerbangan sebelumnya sama sekali tidak dilakukan oleh mereka. Kakak perempuan, lama tidak bertemu. Tepat ketika keduanya bingung, suara seorang pria tiba-tiba terdengar di depan keduanya, dan kemudian ruang itu sedikit menggeliat, dan seorang pria tampan muncul di Li Chanyue di depan Lin Yi. Kukuman! Setelah melihat pria di depan mereka, wajah bingung Li Chanyue dan Lin Yi langsung gembira, dan mereka berteriak hampir serempak. Karena pria di depan mereka adalah seseorang yang sangat mereka kenal, yaitu Xing Jue. Apa? Xing Jue? Apakah dia Xing Jue? Klaim Li Chanyue dan Lin Yi mengejutkan semua orang yang hadir, dan mereka semua memfokuskan mata kaget mereka pada Xing Jue. Pada tubuh Jue, pada saat ini, apakah itu tentara dari Nether Palace atau para murid keluarga Nangong, mereka semua memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Terutama di antara murid-murid keluarga Nangong, ada keributan. Mereka telah mendengar tentang nama Xing Jue sejak lama, tetapi kecuali sejumlah kecil murid istana utama, hampir tidak ada yang pernah melihat wajah asli Xing Jue. Namun, Xing Jue selalu menjadi mitos yang mereka dambakan, idola di hati mereka. Apakah dia Xing Jue? Ya Tuhan, dia sangat tampan. Mengapa dia begitu muda? Apakah dia benar-benar raja perang yang kuat? Pada saat ini, para murid dari keluarga Nangong tampaknya telah melupakan ketakutan akan pasukan istana Nether yang menerobos formasi pertahanan, tetapi sedang mendiskusikan Xing Jue di atas, dan sebagian besar murid perempuan bahkan mengungkapkan kekaguman mereka pada Xing Jue. Mata, seorang jenius yang luar biasa seperti Xing Jue, selalu bisa memenangkan cinta gadis-gadis muda. Hantu kecil, kamu Xing Jue. Namun, dibandingkan dengan kegembiraan para murid keluarga Nangong, sesepuh istana Nether mengerutkan kening, karena saat ini dia tidak bisa merasakan aura Xing Jue, dan itu jelas bahwa dia telah memecahkannya sebelumnya. Xing Jue yang terikat oleh ruang, dan semuanya hari ini menunjukkan bahwa Xing Jue kemungkinan besar adalah kaisar perang yang kuat. Bab 327 Bala Bantuan Kuat. Saya Xing Jue, monster tua, apakah Anda memiliki pertanyaan? Tertawa. Sialan, menurutmu siapa monster tua itu? Melihat Xing Jue memanggilnya monster tua, tetua itu sangat marah. Anda harus tahu bahwa dia juga tidak puas dengan penampilannya saat ini, jadi dia paling cemburu pada orang lain yang memanggilnya monster, dan kata-kata Xing Jue jelas menyentuh hatinya. Jelas, itu kamu. Jika kamu tidak mendengar dengan jelas, aku tidak keberatan menekankannya. Tua? Setan. Dan, aneh. Xing Jue tersenyum dan mengatakannya dengan sengaja. Sial, kamu mencari kematian. Pada saat ini, seperti binatang buas yang kehilangan akal, ia berteriak pada Xing Jue. Ong. Pada saat yang sama, lelaki tua itu melambaikan jubah lengannya, dan aliran gas ungu tua mengalir ke arah Xing Jue dengan kekuatan yang menakutkan. Tetapi pada saat ini, melihat gas menakutkan yang memenuhi langit, apakah itu Lin Yi, Li Chanyue, atau murid-murid dari keluarga Nangong di bawah, wajah mereka berubah drastis. Pada saat ini, mereka tiba-tiba teringat bahwa tetua Nether istana prajurit yang kuat. Cih! Namun, dibandingkan dengan kepanikan semua orang, Xing Jue tidak takut sama sekali. Dengan sedikit jentikan pergelangan tangannya, badai tiba-tiba muncul sebelum serangan itu, dan kemudian pukulan menakutkan dari sesepuh istana Nether adalah diikuti. Itu menghilang di bawah mata semua orang yang heran, tanpa meninggalkan jejak. Xing Jue, apakah kamu sudah mencapai Battle Emperor? Melihat ini, Li Chanyue, yang berdiri di samping Xing Jue, menatap Xing Jue dengan terkejut. Karena dia ada di dalamnya, dia dapat dengan jelas merasakan betapa mengerikannya serangan penatua istana Nether,
tetapi Xing Jue dapat mematahkan serangannya dengan begitu mudah, yang menunjukkan bahwa Xing Jue pasti telah mencapai level kaisar perang. Melihat ini, Xing Jue mengangguk sambil tersenyum, dan menjawab dengan tak terbantahkan. Ya Tuhan, kamu cabul, kamu sama sekali bukan manusia. Sulit untuk mencapai raja perang, kupikir aku bisa menyusulmu, tapi aku tidak menyangka kamu telah mencapai level itu. Level dari kaisar perang, tetapi setelah Xing Jue mengonfirmasinya, Li Chanyue dan Lin Yi masih menunjukkan ekspresi terkejut yang tidak bisa disembunyikan. Jika Li Chanyue dan Lin Yi dikejutkan oleh kekuatan Xing Jue, maka murid-murid dari keluarga Nangong di bawah benar-benar terkejut. Pada saat ini, mereka benar-benar kehilangan kendali, dan mereka terus melemparkan pemujaan mereka ke Xing Jue. Pada saat ini, Xing Jue bukan lagi seseorang di mata mereka, tetapi lebih seperti dewa, tolok ukur, dan arah. Hantu kecil, sepertinya. Lelaki tua itu meremehkanmu. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa menyelamatkan keluarga Nangong sendirian? Aku menyarankan kamu untuk melihat situasi saat ini dengan jelas. Melihat bahwa Xing Jue dengan mudah mematahkan serangannya, penatua istana Nether juga menyadari kekuatan Xing Jue, dan kemudian berkata kepada Xing Jue dengan kata-kata yang mengancam itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berbalik dan melirik 9 kaisar perang yang berdiri di belakangnya, dan hampir 100 raja pertempuran. Hehe, saya pikir Anda yang perlu melihat situasinya dengan jelas. Namun, Xing Jue tersenyum sedikit pada kata-kata mengancam dari sesepuh istana Nether, dan kemudian melihat gelombang cahaya telapak tangannya, dan ruang di belakang Xing Jue terbuka dan mulai menggeliat dengan keras. Dan peristaltik spasial yang kuat dan berskala besar menarik perhatian semua orang yang hadir, dan kegelisahan menyebar ke hati mereka. Bas dengungan. Tepat ketika semua orang mengunci mata gugup mereka di ruang itu, sejumlah besar sosok mulai keluar dari ruang itu satu demi satu, dan setiap kali mereka melangkah keluar, mereka datang ke belakang Xing Jue dan berdiri di sana dengan rapi. Dan ketika yang terakhir muncul di belakang Xing Jue, sudah ada hampir 1000 sosok yang berdiri rapi di belakang Xing Jue. Dan di belakang orang-orang ini ada sepasang sayap perang berwarna merah gelap, jelas sekali, orang-orang ini semuanya adalah pejuang yang kuat. Ya Tuhan, San Wang, ada begitu banyak San Wang. Melihat hampir 1000 sosok yang tiba-tiba muncul di langit, para murid dari keluarga Nangong di bawah menunjukkan kegembiraan yang tak dapat disembunyikan. Pada saat ini, mereka seperti berada dalam mimpi, jadi jumlah prajurit yang kuat berada di luar imajinasi mereka. Dan mereka juga dapat menyadari bahwa orang-orang ini jelas merupakan bala bantuan yang dibawa oleh Xing Jue, dan bala bantuan yang terdiri dari hampir 1000 raja perang telah benar-benar membuat mereka senang dan gembira. Bagaimana ini mungkin? Di mana anak ini mengundang begitu banyak raja perang? Mungkinkah dia tidak berhasil di langit? Namun, dibandingkan dengan kegembiraan para murid keluarga Nangong, para tetua istana Nether panik, dengan begitu banyak raja perang muncul, aura mereka benar-benar menutupi mereka. Namun, dibandingkan dengan kerumunan, Li Chanyue dan Lin Yi, yang menyaksikan hampir 1000 pasukan San Wang dari jarak dekat, juga sangat terkejut, dan wajah mereka juga penuh dengan kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan. Dengan pasukan bala bantuan yang begitu besar, mereka tahu agar bencana ini dapat teratasi. Setelah menyadari semua ini, Li Chanyue dan Lin Yi mengalihkan pandangan kagum mereka ke Xing Jue. Hanya dalam beberapa tahun, tidak hanya kekuatan mereka tumbuh begitu cepat, tetapi mereka juga dapat mengundang begitu banyak raja perang. Bocah itu masuk pavilion Yufeng jauh dari sebanding dengan mereka. Tidak peduli berapa banyak raja perang yang ada, mereka masih tidak layak disebut di depan raja perang. Tetua, ikuti aku untuk menghancurkan mereka. Pada saat ini, tetua tiba-tiba berteriak, dan kemudian dia berjalan ke arah Xing Jue dan yang lainnya,
Dan di belakangnya, 9 kaisar perang lainnya juga menyeduh dengan kekuatan yang menakutkan menghadapi Xingjue dan yang lainnya. Dia datang dengan kecepatan tinggi. Aura yang dipancarkan oleh 10 kaisar perang pada saat yang sama dapat digambarkan sangat menakutkan. Pada saat ini, bahkan aura yang dipancarkan oleh hampir 1000 raja perang di pihak Xingjue agak lebih rendah. Melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Namun, menghadapi 10 tetua istana Nether yang bergegas dengan kecepatan tinggi, Xingjue mendengus dingin, dan pada saat ini, niat membunuh muncul di wajah Xingjue. Karena kamu sangat ingin mati. Aku akan membiarkanmu melihat apa kekuatan sebenarnya sebelum kamu mati. Pada saat ini, Xingjue perlahan memanggilnya ke kehampaan dan berjalan maju perlahan. Pada saat yang sama, fluktuasi aneh sedang diseduh di telapak tangan kanan Xingjue. Iblis kecil, jangan sombong. Formasi rantai Netherworld. Melihat Xingjue berjalan ke arah mereka sendirian, tetua di kepala berteriak dengan keras, dan kemudian 10 tetua balai Netherworld tiba-tiba mengubah posisi terbang mereka. Pada akhirnya, itu sebenarnya terhubung menjadi garis lurus, dan gas ungu tua juga terhubung bersama, membentuk bentuk seperti ular raksasa. Saat ular ungu tua yang besar melonjak di udara, itu bahkan menyebabkan transformasi ruang di sekitarnya, retakan muncul, dan bahkan sebagian ruang runtuh. Kekuatan ruang. Om. Menghadapi serangan ganas yang datang dari depan, Xingjue tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, dan menangkap 10 tetua istana Nether yang datang ke arahnya. Ruang di sekitar 10 tetua mulai menggeliat dengan keras, dan pada akhirnya itu seperti sel spasial besar yang mengunci para tetua di dalamnya, dan masih menekan 10 tetua dengan paksaan yang menakutkan. Bang, 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 bang. Dan di bawah tekanan spasial yang begitu kuat, 10 tetua meledak di bawah tatapan heran semua orang, tidak hanya tubuh mereka, tetapi bahkan jiwa mereka benar-benar hancur saat ini. Ya Tuhan, ini sangat kuat. Melihat 10 tetua istana Nether yang begitu kuat sebelumnya, mereka menghilang sepenuhnya di bawah pukulan Xingjue. Saya tercengang saat ini. Kekuatan yang begitu kuat hanyalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pada saat ini, mereka bahkan merasa bahwa kekuatan Xingjue lebih kuat daripada kekuatan ibunya, Nangong Shuyue. Faktanya, bukan karena kekuatan Xingjue benar-benar melampaui level kaisar perang tingkat menengah, tetapi para tetua istana Nether menggunakan cara khusus untuk melanggar aturan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Jadi kekuatan mereka tidak stabil sama sekali. Meskipun mereka memiliki kekuatan raja perang, tubuh mereka masih setingkat raja perang, dan Xingjue, yang memiliki kekuatan jiwa yang tajam, telah melihat kelemahan mereka sejak awal. Ayo pergi. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik istana Netherworld yang tinggal di langit tiba-tiba mulai melarikan diri dengan panik. Melihat 10 tetua dibunuh oleh Xingjue, mereka tahu bahwa jika mereka tetap di sini satu arah, ke sana adalah kematian. Anggota Aula Asura mendengarkan perintah. Bunuh semua sisa Aula Nether, tanpa meninggalkan siapapun. Melihat anggota Aula Nether yang melarikan diri dengan cepat, Xingjue tiba-tiba berteriak. Ya! Tepat ketika suara itu jatuh, hampir 1000 raja perang di belakangnya melengkungkan tangan mereka dengan rapi ke arah Xingjue, dan menjawab serempak, lalu berubah menjadi sinar cahaya untuk mengejar 100 raja perang. Pergi, dan ledakan ke arah tentara yang hilang yang terus-menerus menyerang keluarga Nangong. Xingjue, kamu, mereka. Apakah mereka bawahanmu? Pada saat ini, Li Chanyue menatap Xingjue dengan bingung, menunjuk Xingjue, dan kemudian menunjuk ke pria yang menghadap Netherworld para anggota Aula Asura, yang memulai pembantaian, berkata dengan suara bergetar itu. Jika dikatakan bahwa raja-raja perang ini adalah pembantu yang disewa oleh Xingjue, dia masih bisa menerimanya. Bagaimanapun, Shen Tianyu adalah tempat terkuat di benua Tianwu,
Tetapi jika dikatakan bahwa mereka semua adalah bawahan Xing Jue, dia akan melakukannya merasa sulit untuk menerima. Heh, kakak senior Li, mereka semua adalah anggota Aula Asuraku. Melihat ini, Xing Jue merentangkan tangannya dan berkata dengan senyuman yang tidak bisa disangkal. Ya Tuhan, apa yang telah kamu lakukan beberapa tahun terakhir ini? Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, Li Chanyue dan Lin Yi sekali lagi terkejut. Mereka memiliki begitu banyak raja perang hanya dalam beberapa tahun. Sebagai bawahan, mereka tidak bisa mempercayainya. Saat ini, mereka merasa seperti katak di dalam sumur, merasa sangat kecil dan bodoh. Chapter 328 In Crisis. Ngomong-ngomong, Xing Jue, aku khawatir Paviliun Yufeng juga berada di bawah serangan yang sama sekarang. Mari kita kembali ke Paviliun Yufeng secepatnya. Tiba-tiba, Li Chanyue memikirkan Paviliun Yufeng, yang juga direduksi menjadi kota kosong, dan berkata dengan cemas. Jangan khawatir, kakak senior Li, tuanku dan yang lainnya sudah pergi ke Paviliun Yufeng. Melihat Li Chanyue menyebutkannya, Xing Jue berkata sambil tersenyum. Faktanya, ketika Xing Jue dan yang lainnya pertama kali memasuki kerajaan Nangong, Xing Jue merasakan bahwa keluarga Nangong sedang diserang, dan Xing Jue dapat merasakan bahwa keluarga Nangong tidak memiliki orang yang sangat kuat saat ini, jadi Xing Jue menyadari bahwa Yufeng kabinet kemungkinan besar mengalami serangan yang sama. Saat itu, Xing Jue dan Feng veteran terbagi menjadi dua jalur. Xing Jue memimpin ribuan raja perang untuk mendukung keluarga Nangong, sementara Feng Lao memimpin puluhan raja perang untuk mendukung Paviliun Yufeng, dan di antara raja perang yang kuat itu, ada juga beberapa raja perang tingkat menengah, jadi Xing Jue tidak khawatir. Semua yang Feng Lao dan yang lainnya tidak akan bisa mengatasinya. Bahkan Penatua Agung kembali. Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, wajah Li Chanyue menunjukkan ekspresi takjub lagi. Dia masih mengetahui kekuatan Feng Lao dengan sangat baik, meskipun dia memiliki bakat yang baik, dia belum memiliki waktu bertahun-tahun untuk mencapai raja pertempuran tingkat tinggi, jadi dia benar-benar percaya bahwa Feng Lao hari ini masih hanya pada tingkat pertempuran tingkat tinggi. Raja, dan Xing Jue, Anda dapat yakin bahwa Feng Lao akan menyelamatkan Paviliun Yufeng, yang berarti bahwa Feng Lao juga memiliki orang-orang kuat di sekitarnya untuk membantunya, dan setidaknya dia tidak akan lebih lemah dari orang-orang kuat yang dipimpin oleh Xing Jue. Xing Jue mengangguk sebagai jawaban. Ngomong-ngomong, kakak senior Lin Yi, di mana ibuku? Tiba-tiba, Xing Jue menelepon ibunya sendiri, lalu berbalik dan bertanya pada Lin Yi yang ada di samping. Sungguh hukuman. Beberapa waktu yang lalu, penguasa Istana Nether memimpin pasukan Istana Nether untuk menyerang keluarga Nangong saya, tetapi dikalahkan oleh Master Shu Yue, dan kemudian memimpin sisa pasukan untuk melarikan diri kembali ke Istana Nether. Tuan Shu Yue ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalahkan Istana Nether, jadi dia memimpin tetua keluarga Nangong dan tetua Paviliun Yufeng ke kekaisaran terkenal untuk menghancurkan Istana Nether. Hanya saja aku tidak menyangka bahwa tidak lama setelah Master Shu Yue dan yang lainnya pergi, keluarga Nangong mengalami serangan seperti itu. Melihat pertanyaan Xing Jue, Lin Yi perlahan menceritakan. UPS, ibuku mungkin terjebak dalam perangkap. Mendengar ini, ekspresi Xing Jue tidak bisa tidak berubah, dan gelombang kegelisahan mulai menyebar dari lubuk hatinya. Oh, apa yang dikatakan Xing Jue? Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, Li Chanyue dan Lin Yi yang berada di samping juga kaget, dan mereka buru-buru bertanya. Bukankah ini sederhana? Jika penguasa Istana Nether benar-benar dikalahkan oleh ibuku, maka jika dia mundur, dia pasti tidak akan meninggalkan sisa pasukan, tetapi akan mengembalikan pasukan Istana Nether ke Istana Nether dan pertahankan sampai mati. Tetapi dalam situasi saat ini, jelas bahwa Istana Nether memiliki rencana jangka panjang. Mereka dengan sengaja memindahkan pusat kekuatan keluarga Nangong dan Paviliun Yufeng
untuk mengambil kesempatan ini untuk menerobos keluarga Nangong dan paviliun Yufeng. Melihat keduanya bingung, Xing Jue menjelaskan kepada mereka berdua. Jika ini masalahnya, bukankah Lord Shuiwei dan yang lainnya dalam bahaya sekarang? Lin Yi berkata dengan gugup. Kamu tidak perlu khawatir, jika Netherworld Hall akan melakukan pengukuran seperti itu berarti mereka tidak memiliki kekuatan mutlak untuk mengalahkan ibuku. Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, ekspresi gugup Li Chanyue dan Lin Yi sedikit mereda. Karena mereka merasa apa yang dikatakan Xing Jue sangat masuk akal. Tapi meskipun Xing Jue berkata demikian, di dalam hatinya, dia sangat mengkhawatirkan ibunya. Jadi setelah itu, Xing Jue meninggalkan 1000 raja perang ini untuk menjaga keluarga Nangong, dan dia bergegas ke paviliun Yufeng sendirian untuk bergabung dengan Feng Lao dan yang lainnya. Setelah tiba di paviliun Yufeng, Xing Jue mengetahui bahwa paviliun Yufeng memang diserang oleh pasukan yang sama dengan Istana Nether, tetapi susunan pertahanan paviliun Yufeng sangat kuat, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh Istana Nether. Pasukan Istana Nether itu benar-benar musnah setelah Feng Lao dan yang lainnya bergegas untuk mengendalikan mereka. Setelah mengetahui bahwa susunan pertahanan paviliun Yufeng dapat melindungi paviliun Yufeng, Xing Jue dan Feng Lao memimpin lusinan kaisar perang ke Kekaisaran Nether secara langsung untuk mendukung Naung Shuiwei. Karena entah kenapa, Xing Jue merasa tidak nyaman sejak mengetahui perubahan di benua timur, dan rasa tidak nyaman ini mungkin sulit untuk dihilangkan sebelum melihat ibunya. Pada saat ini, di atas kerajaan Nether, Xing Jue, Feng Lao dan yang lainnya terbang sangat cepat, dan ekspresi Xing Jue sedikit melankolis saat ini. Alasannya adalah karena Xing Jue sangat takut melihat dua orang, yaitu kakek dan nenek Li Xiaohan. Ketika mereka meninggalkan paviliun Yufeng saat itu, kedua orang tua ini secara khusus menginstruksikan Xing Jue untuk menjaga Li Xiaohan dengan baik, tapi sekarang Li Xiaohan ini membuat Xing Jue sangat malu pada kedua orang tua ini, dan dia tidak melakukannya. Tahu bagaimana menghadapi mereka. Xing Jue, apa yang terjadi pada Xiaohan bukanlah salahmu, dan tetua Taishan bukanlah orang yang bodoh, jadi dia mungkin tidak akan menyalahkanmu. Dan lembah bulan ajaib cukup aneh. Karena ayahmu bisa masuk dan itu datang keluar dengan aman, yang berarti lembah bulan ilusi tidak seseram legenda. Sebaliknya, mungkin ada beberapa rahasia yang disembunyikan, jadi Xiaohan jatuh ke lembah bulan ilusi, dia mungkin tidak benar-benar mati. Melihat melalui niat Xing Jue prihatin, Feng Lao datang ke sisi Xing Jue untuk menghiburnya. Setelah mendengar kata-kata Feng Lao, Xing Jue hanya bisa gemetar, lalu dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan wajahnya menjadi serius. Xiaohan, jangan khawatir. Aku pasti akan membiarkanmu kembali kepadaku, dan aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Bahkan, ketika Xing Jue sadar, dia juga berpikir bahwa Li Xiaohan mungkin belum mati. Tapi ini hanya kasus spekulasi ini tidak memiliki bukti sama sekali. Oleh karena itu, Xing Jue telah memutuskan bahwa selama dia melangkah ke tingkat Kaisar Shan di masa depan, dia akan segera memasuki lembah bulan ajaib untuk menemukan keberadaan Li Xiaohan. Apakah Li Xiaohan hidup atau mati, Xing Jue akan membawa Li Xiaohan kembali. Boom, boom, boom. Boom, 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 boom. Tepat ketika Xing Jue dan yang lainnya memimpin semua orang kuat ke Istana Nether dengan kecepatan tinggi, pertempuran tragis terjadi di luar Istana Nether. Pada saat ini, di atas Istana Nether, lebih dari selusin kaisar pertempuran bertempur bersama, dan lebih dari selusin dari mereka adalah lelaki tua berjubah hitam, dan kekuatan seorang lelaki tua telah mencapai tingkat kaisar pertempuran menengah. Saat mereka menyerang dengan keras di sekitar mereka bertiga. Dan 3 orang yang dikepung adalah Ibu Xing Jue, Nangong Shuiwei, dan kakek nenek Li Xiaohan, 2 pemimpin paviliun Yufeng. Meskipun mereka dikepung oleh lebih dari selusin kaisar perang,
ketiganya Nangong Shuiwei masih bisa bertarung secara seimbang dengan para tetua Istana Nether berdasarkan kekuatan mereka yang dalam. Sebaliknya, ada penghalang pertahanan melingkar tidak jauh dari lingkaran pertempuran, dan di dalam penghalang itu ada selusin pria tua dan seorang pria muda. Dan mereka adalah penguasa istana dari keluarga Nangong, beberapa tetua yang bertanggung jawab, dan beberapa tetua yang bertanggung jawab atas Paviliun Yufeng, dan pemuda itu adalah Su Changqing, murid dari paviliun utama Paviliun Yufeng, dan saat ini Su Changqing adalah juga di level yang sama. Level Raja Perang. Namun demikian, pada saat ini mereka hanya dapat bersembunyi di penghalang pertahanan dan menonton pertempuran tidak jauh, tetapi tidak dapat campur tangan, karena pertempuran semacam itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka ikuti sama sekali. Sial, ada apa dengan monster-monster tua di Istana Nether itu? Jelas, nafasnya sangat pendek, dan mereka tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama. Tapi di dekat Istana Nether, nafasnya sangat panjang. Tetua berada dalam bahaya. Melihat lingkaran pertempuran tidak jauh, Su Changqing berkata dengan cemas. Jangan berkecil hati, Tuan Shuiwei dan Penatua Li bertarung dengan kekuatan mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan mereka yang telah meningkatkan kekuatan mereka dengan cara yang bengkok? Tatapan sengit, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke lingkaran pertempuran Nangong Shuiwei dan yang lainnya lagi. Tetapi meskipun dia mengatakannya di mulutnya, dia sangat gelisah di dalam hatinya. Bung, bung, bung. Tiba-tiba, riak energi yang sangat dahsyat tiba-tiba muncul di lingkaran pertempuran, dan riak energi itu menari seperti naga mengerikan ungu tua dengan kecepatan tinggi, tetapi dalam sekejap, itu benar-benar menutupi lingkaran pertempuran tempat Nangong Shuiwei dan yang lainnya berada. Perubahan mendadak ini membuat semua orang semakin terkejut. Woos. Tapi tidak lama setelah riak energi menyebar, 3 sosok keluar dari riak energi, dan ketiganya adalah kakek nenek dari Nangong Shuiwei dan Xiaohan. UPS, tetua tertinggi dan Tuan Shuiwei terluka. Tetapi ketika mereka melihat Nangong Shuiwei dan yang lainnya lagi, wajah Su Changqing dan yang lainnya menjadi lebih tegang. Karena situasi kakek nenek Nangong Shuiwei dan Xiaohan tidak optimis saat ini, dada kakek nenek Xiaohan jelas terluka parah, dan banyak darah terus mengalir keluar darinya, dan pada saat ini bahkan sayap perang di belakangnya adalah juga menghilang, sepenuhnya dukungan Nangong Shuiwei yang membuat mereka berdua tidak jatuh. Meskipun Nangong Shuiwei jauh lebih baik daripada mereka berdua, darah di sudut mulutnya memberitahu semua orang bahwa dia jelas terluka parah saat ini. Jie, kamu memang jenius paling luar biasa di benua timur kita. Hall Master saya sangat mengagumi Anda karena bisa mendukungnya sampai sekarang. Tapi sayang sekali Anda bukan tandingan Hall ini menguasai semuanya. Hahaha. Penguasa aula ini adalah orang nomor 1 di benua timur. Pada saat ini, riak energi yang memenuhi langit tiba-tiba menghilang, dan kemudian selusin sosok dari Nether istana muncul kembali. Namun, aura lelaki tua di kepala itu sangat mirip dengan lelaki misterius yang muncul setelah bayangan kegelapan dihancurkan, dan dia adalah penguasa istana Nether, perencana perang ini. Chapter 329 Wordless Surat. Apakah kamu puas dengan kekuatan yang diperoleh dengan mengandalkan cara jahat? Melihat Nangong Shuiwei dengan sinis, kata penguasa istana Netherworld yang begitu berpuas diri. Hahaha, pemenang dan pecundang, ini adalah aturan besi dunia ini. Tuan istana ini tidak pernah peduli dengan prosesnya, hanya memperhatikan hasilnya, dan hasilnya sekarang adalah kamu, Nangong Shuiwei, ditakdirkan untuk dikalahkan oleh tuan istana ini. Dan benua timur ini ditakdirkan untuk dikendalikan oleh istana Nether saya. Hahaha. Tapi yang mengejutkan Nangong Shuiwei adalah bahwa tuan istana Nether tidak peduli kata-katanya yang ironis dia peduli, tapi dia tertawa terbahak-bahak dengan kepuasan yang luar biasa.
izinkan saya memberitahu Anda betapa tidak dapat diandalkannya kekuatan Anda. Om. Melihat ini, Nangong Shuiwei mendengus dingin, dan melihat jubah lengannya melambai, dan penghalang pertahanan terbentuk. Dua tetua Taishan yang terluka parah dibungkus itu, dan mulai melayang ke arah Su Changqing dan yang lainnya. Om. Setelah itu, Nangong Shuiwei mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dan pada saat yang sama, kompas merah tua yang berputar sangat cepat muncul di atas telapak tangannya, dan energi tirani terus terkondensasi di dalamnya. Kompas reinkarnasi. Keterampilan bela diri terkuat dari keluarga Nangong. Tepat pada waktunya, hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda keterampilan bela diri terkuat dari istana Nether saya. Lihat, apakah kompas reinkarnasi keluarga Nangong Anda lebih kuat, atau saya? Api neraka istana Nether kuat. Melihat kompas reinkarnasi di tangan Nangong Shuiwei, wajah penguasa istana Nether tiba-tiba menjadi bersemangat. Engah. Kemudian saya melihat lengannya diratakan, telapak tangannya terentang, dan dua api hitam pekat tiba-tiba keluar dari telapak tangannya. Ho. Api hitam pekat terus-menerus naik dengan gas hitam, dan api hitam pekat tampaknya memiliki semacam daya tarik, yang membuat ruang di sekitarnya terdistorsi secara aneh, dan yang paling mengejutkan itu adalah aura yang lebih kuat dari kompas reinkarnasi, dan itu juga berasal darinya. Di sini, apakah ini api dunia bawah neraka, keterampilan bela diri terkuat dari istana Nether? Dikatakan bahwa keterampilan bela diri semacam ini sangat sulit untuk dikembangkan dan telah hilang hampir 1000 tahun yang lalu. Tanpa diduga, dia berhasil mempraktikkannya. Setelah api gelap di telapak tangan tuannya, wajahnya menjadi panik dalam sekejap. Dia telah mendengar dari generasi yang lebih tua tentang api neraka di kuil Nether. Itu adalah keterampilan bela diri dengan kekuatan yang sangat gelap dan aneh, dan itu juga merupakan keterampilan bela diri terkuat yang menjadi terkenal di istana Nether. Hanya saja meskipun api neraka itu kuat, belum ada yang mempelajarinya sejak master pertama istana Nether, dan sekarang master istana Nether telah menguasai keterampilan bela diri ini, jadi bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Sebuah gertakan. Ribuan tahun yang lalu, master generasi pertama dari keluarga Nangong saya dapat mengalahkan master generasi pertama istana Nether, dan saya juga dapat mengalahkan Anda hari ini. Meskipun master istana Nether dapat melemparkan api neraka ini, itu juga membuat Nangong Shuiwei sedikit terkejut, tapi dia tidak takut karenanya. Kompas reinkarnasi. Ong. Diiringi oleh raungan Nangong Shuiwei, kompas reinkarnasi di tangannya terlempar seketika, berubah menjadi kompas raksasa setinggi ratusan meter dan meledak. Selama rotasi kompas reinkarnasi, ada semburan raungan yang menusuk telinga, dan paksaan kuat yang terlihat dengan mata telanjang menekan orang-orang di istana Nether. Jia. Benar, biarkan aku membalaskan denda Master Hall generasi pertama hari ini, dan menjadi Master Hall terhebat dalam sejarah istana Nether. Melihat kompas samsara mendekat dalam sekejap mata, namun penguasa Netherworld Hall tidak takut sama sekali, malah ada senyum jahat di sudut mulutnya. Api neraka. PFFT. Pada saat ini, saya melihat telapak tangan tuan istana Nether tiba-tiba mengepal, dan dua api hitam pekat di telapak tangannya meledak seketika, dan akhirnya itu berubah menjadi bola api hitam besar yang gelap, dan bola api itu juga membungkus tuan istana Nether dengan erat. Woos! Tiba-tiba, bola api berubah menjadi sinar cahaya gelap dan menyapu ke arah kompas reinkarnasi besar dengan kecepatan yang sangat cepat. Tetua dan pembangkit tenaga listrik lainnya juga tidak dapat melihat gerakannya dengan jelas. Bung gemuruh bergemuruh. Saat api neraka bertabrakan dengan kompas reinkarnasi, raungan yang bergema di seluruh dunia langsung terdengar, dan riak energi kekerasan menyebar dengan cepat dengan dampak yang tak tertandingi. Pada saat ini, bahkan jarak The Supreme Elder dan lainnya puluhan mil jauhnya juga dapat merasakan fluktuasi spasial yang kuat.
Melihat riak energi tirani seperti itu, Nangong Shuiwei tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, lalu berbalik, bersiap untuk mundur untuk menghindari keterlibatan riak energi ini. Jie, hari ini adalah kemenanganku. Di Istana Nether. Tapi saat Nangong Shuiwei hendak pergi, riak energi merah gelap tiba-tiba runtuh, dan kemudian bola api hitam pekat keluar dari sana. Itu meledak, dan bergegas menuju Nangong Shuiwei dengan kecepatan yang menakutkan. Yupes. Kulit Nangong Shuiwei juga berubah secara drastis saat dia melihat api hitam gelap mendekat dengan kecepatan tinggi. Dengan jarak seperti itu dan kecepatan api hitam yang menakutkan, belum lagi dia memadatkan kembali kompas reinkarnasi, dan bahkan waktu untuk menghindar juga tidak. Bas! Tapi tepat ketika Nangong Shuiwei dan semua orang mengira mereka sudah mati kali ini, ruang di depan Nangong Shuiwei bergetar hebat, dan kemudian semangat juang merah tua ribuan kaki meledak dari ruang itu, seolah-olah seperti awan merah memenuhi langit. Mereka sangat menekan penguasa Istana Nether. Ini, apa ini? Melihat semangat juang yang menekannya seperti gelombang besar, wajah penguasa Istana Nether juga berubah drastis, tetapi pada saat ini dia telah membawa kecepatannya ke titik ekstrim. Tidak ada cara untuk berbalik dan menghindari serangan ini. Booming, gemuruh. Keduanya bertabrakan, dan riak energi mengerikan menyebar lebih cepat, tetapi riak energi benar-benar terhalang oleh ruang tak terlihat tidak jauh dari Nangong Shuiwei, dan pada saat ini, riak energi yang digabungkan dengan neraka Minghuo penguasa Istana Nether, yang merupakan satu tubuh, juga terlempar ke belakang oleh serangan kuat ini. Sial, apa yang terjadi? Setelah terbang puluhan mil jauhnya, Tuan Istana Nether akhirnya berhenti, dan pada saat ini dia terlihat sedikit malu dan wajahnya sedikit pucat. Rupanya, penggunaan api neraka sebelumnya menyebabkan banyak beban, dan pada saat ini, lebih dari selusin tetua dari Istana Nether juga terbang di belakangnya, melihat dengan gugup ke ruang di depan Nangong Shuiwei, karena sebelum itu saat, mereka merasakan kekuatan yang sangat kuat di dalamnya. Bukan hanya mereka, tetapi bahkan kepala tetua Pavilion Yufeng dan keluarga Nangong benar-benar terkejut dengan perubahan mendadak ini, dan mereka semua menatap ruang itu dengan saksama pada saat ini. Berdengung. Dan pada saat ini, ruang tiba-tiba menggeliat lagi, dan kali ini lusinan sosok keluar darinya, dan pada saat ini, gelombang yang mengejutkan semua orang merasakan paksaan mati rasa kulit kepala juga menyelimuti langit. Kaisar perang, semuanya adalah kaisar perang, ada hampir 100 kaisar perang, dan ada juga kaisar perang tingkat menengah di antara mereka. Total 8 kaisar perang tingkat menengah ditambah puluhan kaisar perang tingkat dasar. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kebersamaan itu. Pada saat ini, bahkan ruang ini mulai mengalami lapisan fluktuasi yang terlihat dengan mata telanjang, mendorong keluar dari sisi hampir 100 kaisar pertempuran dengan kecepatan sangat tinggi. Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Tepat ketika semua orang dikejutkan oleh kemunculan tiba-tiba hampir 100 kaisar pertempuran, ruang di samping Nangong Shuiwei tiba-tiba menggeliat, dan kemudian sesosok pemuda muncul di Nangong Shuiwei di sampingnya, dan mendukungnya. Nangong Shuiwei yang hancur. Juer. Dan ketika Nangong Shuiwei melihat pria di sampingnya, tubuhnya bergetar tanpa sadar, dan kegembiraan yang tak terlukiskan muncul di wajahnya. Kalau begitu, bukankah itu Xing Jue? Apakah Xing Jue membawa bala bantuan? Pada saat ini, tetua keluarga Nangong dan Pavilion Yufeng juga menemukan Xing Jue yang muncul di samping Nangong Shuiwei. Jue, ketika mereka melihat Xing Jue, mereka menunjukkan ekspresi yang lebih mengejutkan. Benar, bocah Xing Jue itu sudah kembali. Saat mereka dikejutkan oleh penampilan Xing Jue, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di sekitar mereka, dan setelah melihat reputasinya, mereka terkejut saat mengetahui bahwa pada saat ini, Feng Lao sudah kembali. Berdiri di sisi mereka. Bocah Feng, kamu juga kembali. Setelah melihat penatua Feng,
penatua tertinggi berkata dengan heran. Murid memberi penghormatan kepada guru. Melihat ini, Feng Lao juga mendatangi penatua tertinggi dan dengan hormat memberi hormat yang dalam. Meskipun Feng Lao sudah menjadi orang tua, penatua tertinggi jauh di atasnya dalam hal usia dan senioritas, dan dia juga setengah master yang telah mengajar Feng Lao dengan hati-hati. Hehe, senang bisa kembali. Tampaknya Xing Jue telah berkembang pesat. Apakah dia telah mencapai tingkat kaisar perang? Tingkat pertumbuhan ini benar-benar membuat orang merasa malu. Penatua Taishan lalu dia menoleh menatap Xing Jue yang berada di samping Nangong Shuiyue, dan senyum puas muncul di wajahnya. Apa? Apakah kamu sudah mencapai raja perang? Dan ketika semua orang mendengar kata-kata penatua tertinggi, mereka menunjukkan ekspresi terkejut yang luar biasa. Beberapa tahun yang lalu, dia adalah seorang anak laki-laki yang baru saja memasuki raja pertempuran. Setelah beberapa tahun, mereka benar-benar melangkah ke kaisar perang, bagaimana mereka bisa menerimanya? Dan dibandingkan dengan keterkejutan semua orang, sesepuh ketiga pavilion Yufeng, sesepuh Chihuo, memiliki ekspresi yang lebih malu di wajahnya, berpikir bahwa dia mempersulit Xing Jue dengan segala cara yang mungkin untuk melatih murid-muridnya. Dan pernah berpikir bahwa hukuman ditentukan oleh kematian, tetapi sekarang ketika saya memikirkannya, saya menyadari betapa bodohnya itu. Maaf ibu, saya terlambat. Xing Jue dengan lembut menyeka darah di sudut mulut Nangong Shuiyue dengan tangannya, dan berkata dengan rasa bersalah. Bocah bodoh, bukankah tidak ada yang salah dengan ibumu? Melihat ini, Nangong Shuiyue tersenyum lega, dan dengan lembut membelai rambut Xing Jue dengan tangannya. Bagi seorang ibu, tidak peduli berapapun usia anaknya, seberapa kuat dia, atau seberapa banyak yang dia capai, dia akan selalu menjadi seorang anak di dalam hatinya. Ibu, istirahatlah, dan serahkan sisanya padaku, kata Xing Jue Qiang sambil tersenyum. Nangong Shuiyue mengangguk sambil tersenyum saat ini. Setelah itu, Xing Jue berdiri perlahan, dan mengarahkan pandangannya yang membunuh ke penguasa istana Nether dan selusin tetua, tubuhnya dipenuhi dengan kemarahan yang tak bisa berkata-kata. Hari ini aku akan meratakan istana Nether, dan membiarkanmu menunggu sampai tidak ada tulang yang tersisa. Bab 330 Formasi Jiwa Darah. Hari ini aku akan meratakan istana Nether, dan membiarkanmu menunggu sampai tidak ada tulang yang tersisa. Pada saat ini, mata tajam Xing Jue memancarkan aura pembunuh yang mengerikan, dan kekuatan kaisar pertempurannya terungkap sepenuhnya pada saat ini. Dan setelah mendengar kata-kata Xing Jue, hampir 100 kaisar pertempuran di Aula Asura juga mengumpulkan semangat juang mereka di tangan mereka, siap untuk menyerang selusin orang di Aula Nether kapan saja. Nak, kamu memiliki nada yang besar. Jika kamu ingin meratakan istana Netherku, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kekuatan. Meskipun dia terkejut dengan kemunculan tiba-tiba Xing Jue dan yang lainnya, penguasa istana Nether pada saat ini tidak mengatakan apa-apa, dia tidak menunjukkan terlalu banyak rasa takut, tetapi sebaliknya, ada ekspresi garang di wajahnya. Bunuh dia? Pada saat ini, Xing Jue menunjuk ke penguasa istana Nether dan berteriak keras. Ikuti perintah. Desir, 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 desir. Desir, 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 desir keinginan, desir, 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 desir,
desir oleh Xing Jue, hampir 100 pertempuran kaisar di Istana Asura berubah menjadi beberapa sinar cahaya. Menghadapi beberapa anggota Istana Nether dengan cepat melarikan diri. Hei, datang ke sini jika kamu memiliki kemampuan. Melihat ini, penguasa Istana Nether tersenyum aneh, lalu berbalik dan melarikan diri menuju Istana Nether. Tapi kecuali untuk Master Netherworld Hall, selusin atau lebih tetua dari Netherworld Hall tidak menunjukkan tanda-tanda melarikan diri, tetapi berdiri di tempat seperti batang kayu, tetapi pada saat ini tubuh mereka mulai menggeliat hebat. Hati-hati, itu adalah jiwa yang meledak sendiri. Tiba-tiba, Xing Jue memperingatkan dengan keras. Karena Xing Jue pada saat ini telah merasakan bahwa jiwa-jiwa dalam tubuh selusin tetua kuil Nether dengan cepat memadat, dan itu adalah pendahulu dari penghancuran jiwa-jiwa itu sendiri. Rumble-rumble gemuruh. Tapi ketika semua orang di Istana Asura baru saja bereaksi, selusin tetua di Nether Hall benar-benar meledakkan diri. Berdengung. Riak energi yang disebabkan oleh ledakan diri dari selusin atau lebih penatua di Aula Netherworld segera menelan lusinan pusat kekuatan Kaisar Perang di Aula Asura, dan kemudian menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika riak energi menyebar, ruang bergetar dan angin bertiup kencang. Bahkan Xing Jue dan Nangong Shuiwei tidak bisa membantu tetapi sedikit mengubah ekspresi mereka dalam ledakan yang begitu mengerikan, dan dengan cepat mengelak ke samping untuk menghindari keterlibatan riak energi. Sialan, mungkinkah tetua Istana Nether telah dikendalikan? Sambil mengelak, mata Xing Jue masih terpaku pada lingkaran energi besar yang berkecamuk di langit, dan saat ini Xing Jue sudah lebih dari selusin tetua bingung dengan ledakan diri yang tiba-tiba. Berbicara secara logis, bahkan jika para tetua Netherworld memiliki semangat untuk muncul, setidaknya harus ada perintah untuk penghancuran diri secara kolektif, tetapi tampaknya tidak ada yang memberi mereka perintah seperti itu sebelumnya, tetapi mereka memiliki pemahaman diam-diam. Satu-satunya penjelasannya adalah mereka telah kehilangan ego mereka dan dikendalikan oleh orang lain, dan penghancuran diri sebelumnya bukanlah yang mereka inginkan. Buzing-buzing. Pada saat ini, badai pucat tiba-tiba muncul di riak energi, dan dengan badai, riak energi juga menghilang. Ketika riak energi benar-benar hilang, syura lusinan prajurit yang kuat dari istana juga muncul kembali. Meskipun ledakan diri sebelumnya sangat menakutkan, untungnya, orang-orang kuat di Istana Asura yang terjebak dalam riak energi tidak lemah, terutama di bawah pertahanan kuat dari 8 kaisar perang tingkat menengah. Kebanyakan dari mereka baik-baik saja, tetapi sejumlah kecil orang menderita, hanya beberapa luka ringan. Mari kita lihat seberapa jauh kamu bisa melarikan diri. Woos. Setelah melihat bahwa nyawa semua orang kuat di Aula Syura tidak dalam bahaya, Xing Jue berubah menjadi sinar cahaya dan melarikan diri menuju penguasa Aula Nether. Dalam arah kecepatan untuk mengejar ketinggalan. Desir berharap swish. Arah candi terbang sangat cepat. Tempat Xing Jue dan yang lainnya bertarung dengan para tetua Istana Nether sudah berada di luar Istana Nether, jadi sekarang Xing Jue telah memperluas kekuatan jiwanya hingga batasnya. Dia dapat secara samar mendeteksi beberapa situasi di Istana Nether, tetapi semakin dekat dia adalah ke Istana Nether, alis Dian Xing Jue semakin berkerut. Mengandalkan persepsi kekuatan jiwa, Xing Jue dapat merasakan bahwa Istana Nether seperti kota mati tanpa vitalitas. Meskipun ada banyak aktivitas tubuh yang hidup di dalam dan sekitar pusat kuil Nether, jelas bahwa itu bukan dalam lingkup manusia, tetapi zombie yang kehilangan akal. Mengaum. Benar saja, ketika Xing Jue mendekati Istana Nether, dia menemukan bahwa ada jutaan zombie yang bergoyang di sekitar kota di luar Istana Nether, dan mereka bergegas masuk di sepanjang gerbang Istana Nether. Pasukan zombie, Xing Jue hampir tidak melihat tetua dan murid dari Nether Palace. Ada yang salah.
Ketika dia tiba di luar kota utama Istana Nether, Xing Jue tiba-tiba berhenti. Karena pada saat ini, Xing Jue menemukan bahwa selain pasukan zombie dengan efektivitas tempur yang sangat rendah, hampir tidak ada orang kuat di Istana Nether, dan Istana Nether belum membuka formasi pertahanan. Dan itu adalah Istana Nether. Tuan Istana Nether benar-benar memilih untuk melarikan diri ke sini, yang menunjukkan bahwa pasti ada penipuan, tetapi pada saat ini, Xing Jue juga sedikit tidak jelas tentang apa yang dipikirkan oleh penguasa Istana Nether. Tuanku, mengapa Anda tidak membiarkan saya masuk dan menangkapnya? Pada saat ini, seorang pria kuat dari Istana Asura yang kekuatannya berada di tingkat kaisar pertempuran tingkat menengah datang ke Xing Jue dan meminta instruksi. Tidak, pasti ada hantu di Nether Palace ini, kamu tidak bisa masuk dengan gegabah. Melihat ini, Xing Jue melambaikan tangannya, memberi isyarat untuk tidak masuk. Rumbel. Tapi pada saat ini, dari kota utama Istana Nether, tiba-tiba seberkas cahaya merah gelap dengan ketebalan beberapa ribu kaki melonjak ke langit, dan pada saat ini tanah itu juga mulai bergetar hebat. Berdengung. Dan setelah berkas cahaya itu, di samping Xing Jue dan yang lainnya, berkas cahaya merah tua yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tanah di bawah, dan dalam berkas cahaya ini pada saat yang sama dengan tembakan, pasukan dari jutaan zombie di bawah mulai meledak. Dan dengan peledakan diri mereka, sepotong besar gas berwarna merah darah mulai naik dari tanah di bawah dengan kecepatan tinggi, dan itu memenuhi ruang Xing Jue dan yang lainnya dalam sekejap. Tidak bagus, cepat mundur. Pada saat ini, Xing Jue akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah, dan kemudian dia siap untuk memimpin semua orang keluar dari sini. Karena semua informasi di depan Xing Jue, ini pasti formasi besar yang aneh, dan formasi besar semacam ini telah lolos dari induksi jiwa Xing Jue, yang menunjukkan bahwa kekuatan formasi besar ini pasti luar biasa. Hahaha. Ingin pergi? Sudah terlambat. Tapi saat Xing Jue dan yang lainnya melarikan diri ke kejauhan, suara aneh penguasa Istana Nether tiba-tiba terdengar lagi, dan dengan suaranya, Xing Jue menemukan bahwa ruang ini telah sepenuhnya berubah menjadi dunia merah darah saat ini, dan mereka juga sepenuhnya terjebak dalam formasi besar ini. Pada saat ini, tanah di bawah Xing Jue dan yang lainnya telah berubah menjadi genangan darah yang sangat besar, dan berkas cahaya merah gelap yang tak terhitung jumlahnya memanjang dari genangan darah, membentuk formasi aneh, membuat Xing Jue sulit bagi Jue dan yang lainnya untuk melarikan diri darinya, dan sepotong besar gas berwarna merah darah naik dari bawah juga menyebar di sekitar Xing Jue dan yang lainnya, menghalangi pandangan Xing Jue. Bang! Hallmaster, selamatkan aku! Pada saat ini, tubuh fisik pembangkit tenaga kaisar perang di samping Xing Jue tiba-tiba meledak, dan kemudian tubuh jiwanya sepertinya ditangkap oleh gaya gravitasi yang kuat. Seolah tertarik, dia menembak di kolam darah di bawah dengan kecepatan tinggi. Ketika Xing Jue dan yang lainnya memantulkannya, dia benar-benar jatuh ke dalam kolam darah yang berjatuhan. Bang. Dan setelah itu, ledakan dingin mulai terdengar dari sisi Xing Jue, dan dengan setiap ledakan, tubuh fisik seorang kaisar perang hancur, dan kemudian tubuh jiwa hancur tarik napas ke dalam genangan darah di bawah. Sialan, apa yang terjadi di sini? Melihat pembangkit tenaga Asura Hall sekarat di depan matanya, Xing Jue tidak bisa membantu mereka sama sekali. Pada saat ini, hati Xing Jue sangat sakit, tapi dia tidak berdaya. Plop. Pada saat ini, Xing Jue tiba-tiba menemukan bahwa energi aneh telah menyerang tubuhnya, dan bergegas menuju sumber jiwanya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setelah menemukan perubahan ini, Xing Jue buru-buru menutup matanya, dan memusatkan pikirannya ke sumber jiwa, mengamati dengan tepat apa yang terjadi. Mengaum, aduh, ops.
Xing Jue menemukan setelah memasuki sumber jiwa bahwa sumber jiwa dan tubuhnya sudah dipenuhi dengan sepotong besar gas berwarna merah darah. Dan gas merah darah sebenarnya terdiri dari tubuh jiwa berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya, dan tubuh jiwa itu secara sembrono menghancurkan tubuh mereka dan ingin menempati jiwa mereka. Keluar dari sini! Melihat ini, Xing Jue tiba-tiba berteriak, dan di bawah teriakan Xing Jue, kekuatan jiwa dalam tubuh Xing Jue mulai melawan dengan panik. Di bawah serangan balik, jiwa-jiwa berwarna merah darah itu mulai mengalir keluar, dan akhirnya mereka benar-benar diusir dari tubuh Xing Jue. Huhuhuhuhu. Dan ketika Xing Jue membuka matanya lagi, dia menyadari bahwa tidak ada orang di sekitarnya saat ini, dan semua anggota Istana Asura yang berdiri di sampingnya sebelumnya semuanya telah menghilang. Namun, genangan darah di bawah Xing Jue terus berjatuhan, dan gas berwarna merah darah yang merembes ke area sekitarnya menjadi semakin intens. Bajingan, keluar dari sini, aku akan mencabik-cabikmu. Tiba-tiba, Xing Jue mengepalkan tinjunya dan mulai mengaum dengan gila, dan suara menderu itu memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Lusinan pusat kekuatan Kaisar Perang semuanya adalah kekuatan inti dari Istana Asura, dan Istana Asura saat ini sedang dalam periode perkembangan pesat dan bersiap untuk mencapai pusat domain yang menjulang. Kehilangan tiba-tiba dari sejumlah pusat kekuatan Kaisar Perang adalah masalah besar bagi Istana Asura, bukan kerugian kecil untuk mengatakan itu, tetapi sebagai penguasa Istana Asura, bagaimana mungkin Xing Jue tidak marah? Jia. Hantu kecil, kamu sangat berbakat sehingga kamu bisa menahan gangguan susunan jiwa darahku. Tapi meski begitu, tanpa pengawalan Kaisar Perang tingkat menengah, apa yang bisa kamu lakukan untuk menjadi penguasa istana ini? Di mana mayat itu tercabik-cabik? Pada saat ini, suara aneh penguasa istana Nether terdengar lagi. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.